Kata seorang ulama di kalangan tabi'in namanya Ibrahim At-Taimi, dia berkata apa? Wa yanbaghi liman la yahzan an yakhafa an yakuna min ahli nari li anna ahlal jannati qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Barang siapa yang tidak pernah sedih, hendaklah dia takut, khawatir jangan-jangan dia penghuni neraka. Karena penghuni surga, dia berkata nanti di surga, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Ini satu, ciri penghuni surga pernah bersedih ketika di dunia. Karena nanti di surga kan dia ngomong penghuni surga, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, kata penghuni surga. Lalu yang kedua, ciri khas penghuni surga, apa kata Ibrahim At-Taimi? Wa yanbaghi liman la yashfa an yakhafa an la yakuna min ahlil jannati li annahum qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dan barang siapa yang tidak pernah takut an yakhafa an la yakuna min ahlil jannah. Sekali lagi, barang siapa yang tidak pernah takut, hendaklah dia itu khawatir, dia takut jangan-jangan nanti dia bukan termasuk penghuni surga. Karena penghuni surga di dalam surah At-Tur Allah berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kata penghuni surga, tuh kami ketika di dunia di tengah-tengah keluarga kami takut. Kami takut. Ya itu buru bayar itu, hutang aja jangan, kasihan itu. Orang-orang kadang-kadang orang kan seperti itu, tidak kasihan sama orang yang memberikan dia hutang. Bentuk kezoliman. Kita bantu dia bukan karena kita itu kaya, bukan karena kita banyak duit, tapi karena kita punya rasa kasihan. Kita ingin memberikan bantuan, pertolongan kepada dia. Kita mau kasih cuma-cuma, belum mampu, belum bisa. Akhirnya kita kasih bantuan, buat modal. Tapi ternyata banyak orang-orang yang zolim, tidak takut itu. Tidak takut nanti tidak tanduknya, sepak terjangnya akan dia mendapatkan balasan ketika di akhirat. Udah, jangan ngomongin orang terus, jangan ini, jangan itu. Itu diantara tanda-tanda orang yang takut. Jadi dengan kita membahas ayat-ayat surga neraka, maksudnya kita supaya menancapkan rasa takut di dalam hati kita, sehingga kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Sehingga kita takut kalau kita ini kayaknya udah lama ini lalai di dalam ibadah, baca Al-Quran malas, sholat malas, belum lagi kezoliman kepada tetangga, kepada anu. Nah sehingga dengan rasa takut itu membentengi kita agar kita tidak berbuat zolim, agar kita tidak jahat sama manusia, agar kita tidak menipu manusia, agar kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau bangun subuh untuk dagang mampu, tapi bangun subuh untuk sholat nggak mampu. Itu saking apanya? Hilangnya rasa takut, hilangnya keimanan, hilangnya rasa rindu kepada surga, hilangnya takut akan ancaman neraka. Sehingga bebas saja hidup ini semaunya, seenaknya. Kayaknya dia itu hidup tercipta dengan sendirinya. Dia tidak punya Rob yang menciptakannya. Kayaknya dia yang mau jadi Tuhan. Dia berkehendak sendiri, tidak mengikuti aturan Robnya. Padahal kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dan ibadah itu bukan cuma sholat aja, bukan cuma baca Al-Quran saja. Kadang-kadang orang bertakwa di dalam sholatnya, bertakwa di dalam puasanya, tapi dia sekali lagi tidak bertakwa di dalam bayar hutang, tidak bertakwa dengan kepada hubungan sesama manusia. Pinjam duit gampang, bayar hashtag.